Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga di dalam bab statistika, yaitu materinya adalah histogram dan poligon frekuensi. Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar. Oke, kita lanjut saja. Oke, histogram itu kita baca dulu ya. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi yang dapat dinyatakan dengan grafik, itulah yang disebut dengan histogram. Jadi lihat, ini ada gambar histogram, ini tidak beda jauh dengan diagram batang. Tapi kalau diagram batang itu agak renggang ya, gambarnya per batangnya itu agak renggang. Kalau histogram ini menempel seperti ini. Nah, terus dalam penulisannya, frekuensi biasanya ditulis di sumbu vertikal atau sumbu Y, sedangkan intervalnya ditulis di sumbu horizontal. Maka tampilannya seperti ini. Kita langsung ke contohnya saja. Perhatikan kembali data tinggi badan pemain sepak bola dalam tabel distribusi frekuensi tinggi badan pemain sepak bola di contoh sebelumnya. Di contoh yang tabel distribusi frekuensi, ini Ibu udah SS lagi. Ini datanya ya, tabel distribusi pemain sepak bolanya ini. Nah, dari tabel ini kita ubah atau kita sajikan dalam bentuk histogram. Maka langkah pertamanya tadi kita harus menggambar dulu sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya seperti ini. Yang vertikalnya dipakai untuk frekuensi ini ya yang 2710, dan yang horizontalnya dipakai untuk interval. Nah, terus penulisan frekuensinya kita lihat di sini angka 2 kan dimulainya, maka Ibu tulis di sini pakai skala 2 atau pakai kelipatan 2. Berarti udah 2 adalah 4, udah 4 6, 8, 10 dan seterusnya seperti itu. Nah, terus kita gambarkan langsung. Untuk intervalnya ditulis 160 sampai 164 seperti ini. Kasih tanda titik aja ini di tengah-tengahnya. Terus di tanda yang ini 165 sampai 169 dan selanjutnya sampai 184. Terus kita lihat nih, yang interval 160 sampai 164, frekuensinya kan di sini 2. Ya berarti gambarnya sampai 2 seperti ini. Sampai 2. Terus yang 165 sampai 169 frekuensinya itu sampai 7. Maka tandanya di sini gambar dan seterusnya sampai 180 sampai 184. Jumlah frekuensinya 3. Maka penampakan histogramnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya contoh penyajian data dalam bentuk histogram, tapi di sini pakai batas bawah atau tepi bawah, tepi atas ya. Salsa akan menyajikan data ulangan matematika di bawah ini ke dalam bentuk histogram. Jadi yang diketahui di soal itu hanya sampai frekuensi. Ada nilai ulangan, ada intervalnya, dan ada frekuensinya. Nah, karena di sini menggunakan tepi bawah, maka Ibu akan cari dulu, yaitu dengan cara 30 dikurangi 0,5, yaitu 29,5, 39 ditambah 0,5, yaitu 39,5, dan seterusnya dengan cara dikurangi tepi bawahnya dan tepi atasnya ditambah. Nah, selanjutnya kita gambar nih vertikal atau sumbu vertikal sama sumbu horizontalnya. Untuk sumbu horizontal, maka ini untuk sumbu horizontal itu pakai 29,5 sampai 89,5, dan untuk yang vertikal itu adalah frekuensinya pakai skala 2, loncat 2 nih, 2, 4, 6, 8 sampai 14. Nah, selanjutnya lihat di antara 29,5 sampai 39,5 ini ada di frekuensi 3. Berarti si gambarnya itu ada di sini. Tarik garisnya, bikin kotak. Nah, seperti itu. Terus dari 39,5 sampai 49,5 ada 6. Berarti sampai sini gambarnya. Dari 49,5 ke 59,5 ada 8. Dari 59,5 sampai 69,5 ada 12. Dari 69,5 ke 79,5 ada 10. Dan yang terakhir ada 6. Maka gambarnya itu seperti ini. Diarsir ya per ininya. Oke, cukup mudah. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah poligon frekuensi.
Jika titik-titik tengah dari tiap kotak di bagian atas pada histogram saling dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon atau segi banyak, sehingga diagram yang dihasilkan dinamakan poligon frekuensi seperti gambar seperti ini ya. Ini kurang lebihnya sama kayak diagram garis dengan cara menghubungkan titik-titik ini. Kayak ini contohnya, tetap sama, untuk vertikal digunakan untuk frekuensi dan untuk horizontalnya ini digunakan oleh interval kelas. Nah, dengan cara yang sama, distribusi frekuensi kumulatif pada contoh sebelumnya, tadi ya harus diingat, dinyatakan dengan poligon frekuensi kumulatif kurang dari, ya, jadi semakin naik ke sininya dan poligon kumulatif lebih dari yang jumlahnya banyak ke yang jumlahnya sedikit, jadi semakin menurun. Jadi yang poligon kumulatif kurang dari semakin naik, poligon kumulatif lebih dari semakin turun. Kurang lebih sama seperti OGIP sih yang tadi. Nah, selanjutnya gimana kalau si histogramnya itu disatukan dengan poligon frekuensi? Maka penampakannya seperti ini ya. Kita coba dari awal. Hasil tes ulangan matematika dari 40 orang siswa kelas 12 IPA 5 disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sama seperti tadi, yang ada di soal itu hanya sampai frekuensinya saja. Untuk tepi bawah sama tepi atasnya kita cari sendiri. Yang tepi bawah, ibu ulangi lagi ya, 64 kurangi 0,5 jadi 63,5. Yang tepi atasnya 66 ditambah 0,5 jadi 66,5. Dengan menggunakan cara yang sama, kita isi atau kita kerjakan sampai yang interval terakhir. Nah, langkah selanjutnya kita tulis atau kita gambar sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Untuk vertikal berarti frekuensinya, karena ini dimulai dari 2 ya berarti skalanya kita skala 2 aja sampai 16. Dan untuk nilainya kita pakai yang tepi bawah yang ini. Dari 63,5 ke 66,5 ada 2. Dari 66,5 ke 69,5 ada 4 dan seterusnya sampai yang 81,5. Terus untuk poligonnya, jadi histogramnya sudah selesai. Sekarang untuk poligonnya, maka kita ambil tengah-tengahnya saja dari diagram ini. Nah, tengah-tengahnya kita ambil, kita titikin semua tengah-tengahnya, terus tarik garis. Ini garis putus-putus ya, berarti dari titik ini ke bawah garis putus-putus, lalu sambungkan pakai garis tebal yang ini sampai selesai seperti ini. Nah, itulah penampakan dari histogram dan poligon frekuensi. Oke, selanjutnya masih contoh histogram dan poligon frekuensi. Kalau ini menggunakan titik tengah penulisan di intervalnya, ya di sininya. Dari sini ini yang diketahui data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 12 adalah sebagai berikut seperti ini. Untuk mencari titik tengahnya yaitu dengan cara 40 batas bawah ditambah batas atas. 40 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 44,5. 50 ditambah 59 dibagi 2, 54,5. 60 ditambah 69 dibagi 2, 64,5. 70 tambah 79, 74,5. Dan 80 tambah 89 dibagi 2, ya 84,5 dan seterusnya. 90 tambah 99 dibagi 2, hasilnya 94,5. Setelah ini ada, maka lihat untuk titik tengah yang 44,5 berarti pasangannya dengan 6. Nah, dengan 6 berarti kita tuliskan gini aja sih. Nah, kotak pertama atau diagram batang pertama yang ini. Terus yang kedua 9, berarti tinggal dari sini masih sama nih garisnya ke sini. 64,5 ke 12, yang 74,5 ke 7, terus 64,5 ke 4 dan 94,5 ke 2. Nah, untuk poligonnya tinggal tulis aja titiknya di tengah-tengah seperti ini, titik semua, lalu sambungkan dengan garis. Kalau dari sini garisnya bisa putus-putus, bisa tebal seperti ini atau nyambung. Ini juga sama. Udah sampai segitu aja untuk histogram dan poligon frekuensi.
Oke, selanjutnya ogip. Jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka terbentuklah ogip positif. Sementara itu, jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka terbentuk ogip negatif. Seperti ini ya. Jadi ini frekuensi kumulatif kurang dari adalah ogip positif, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari adalah ogip negatif. Penampakannya seperti ini. Oke, contoh selanjutnya. Ini contoh distribusi kumulatif kurang dari ya. Ada ogip positif, ada ogip negatif. Diketahui data nilai ulangan harian bahasa Inggris kelas 12 MAN 1 Bogor adalah, ya ini yang diketahuinya, nilainya antara 51 sampai 60 ada 6, 61 sampai 70-nya ada 15, 71 sampai 80 ada 9, dan seterusnya. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk ogip. Nah, untuk menjawabnya, kita pakai tabel distribusi kumulatif kurang dari terlebih dahulu. Di sini ada nilainya ya. Nilainya kurang dari 50,5. Dari mana 50,5? Ini dari batas bawah, yaitu dari 51 dikurangi 0,5. Selanjutnya adalah 60 ditambah 0,5, 70 ditambah 0,5, 80 tambah 0,5, 90 tambah 0,5, dan 100 tambah 0,5. Sehingga datanya seperti ini. Maka frekuensi kumulatifnya, karena yang paling atas adalah kurang dari 50,5, maka frekuensinya 0. Karena di sini yang dimulainya dari 51. Sedangkan untuk interval kedua, yaitu kurang dari 60,5. Berarti isinya adalah 6. Terus 6 ditambah 15, 21, 21 tambah 9, 30, 30 tambah 7, 37, 37 ditambah 3 adalah 40. Jadi dari 0 sampai 40. Nah, selanjutnya kita buat yang tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, untuk yang lebih dari, maka kita mulai dari yang 40. Lihat, karena ini lebih dari 50,5, maka semuanya terekam, tertulis. Jadi 40 dikurangi 6 jadi 34, 34 kurangi 15, 19, 19 kurangi 9, 10, 10 kurangi 7, 3, dan 3 kurangi 3 adalah 0. Setelah ada tabelnya seperti ini, maka kita akan mudah menggambar ogipnya. Kita mulai dari ogip positif dulu. Untuk ogip positif itu berarti yang distribusi kumulatifnya pakai yang kurang dari ya, jangan kebalik. Nah, lihat untuk horizontalnya, sumbu horizontal, maka kita tulis nilainya seperti ini dari 50,5 sampai 100,5. Nah, 50,5 sama 0, berarti titiknya di sini, dan seterusnya sampai 100,5 ke 40. Maka gambar ogip positifnya seperti ini, semakin naik. Nah, kalau untuk ogip negatif, maka dari awal ini semakin turun, karena dari 40 ke 0. Pengerjaannya sama kayak ogip positif, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai mean atau rata-rata ya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.